Teman-teman semua, kita kembali berjumpa di Office Central. Kali ini saya Reski Rohmayani akan menyampaikan tentang ERP online. Gimana sih menguntungkannya ERP ini untuk pengusaha dan karyawan? Oke, ikutin. Kawan-kawan semua, kita menyadari bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemik atau wabah COVID-19. Nah, ini pasti menjadi sebuah dilema bagi kita semua, tidak hanya kawan-kawan para pelaku bisnis, tapi juga kawan-kawan profesional. Bahkan semua anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini sedang mengenyam bangku pendidikan pun juga ikut merasakan. Semuanya, semua sektor saat ini betul-betul terdampak COVID-19 ini. Nah, kawan-kawan semua, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu saja distancing, baik itu social distancing maupun physical distancing, yang artinya menjaga jarak satu dengan yang lain, menjadi suatu keharusan bagi kita. Protokol-protokol kesehatan mesti kita ikutin, menggunakan masker, menjaga distancing, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang seperti itu, sehingga kita terus stay healthy dan stay safe di sini. Nah, saat ini kita juga sedang mempersiapkan untuk situasi new normal life, di mana pada saat itu kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Namun demikian, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan serta memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, akan halnya dengan kawan-kawan pelaku bisnis, gitu ya. Pasti hal ini mempengaruhi situasi cash flow di operasionalnya. Situasi cash flow yang harus terus ada, gitu ya. Namun demikian situasinya sangat menjadi dilematik, gitu ya. Sementara revenue ini harus tetap kita achieve, kawan-kawan. Situasi seperti ini sangat berat. Tidak hanya bagi korporasi, UKM pun juga merasakan, seluruh sektor perekonomian betul-betul merasakan dampak dari pandemik ini, kawan-kawan. Nah, lalu bagaimana kita sebagai pengusaha, kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai profesional menghadapi situasi seperti ini, facing the situation, gitu ya. Apakah kita harus menyerah atau kita stuck mentok? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Kawan-kawan semua, menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti ini yang serba dilematik, saya kembali merimain, gitu ya, apa yang menjadi pondasi bisnis kita, apa yang menjadi pondasi operasional bisnis kita. Sumber daya manusia, gitu ya, produk, kemudian sistem. Jika kita mempunyai bisnis, kita memiliki sumber daya manusia yang bagus, tetapi produk kita tidak cukup mendukung untuk itu, maka apa yang terjadi? Bisa dibayangkan, kita tidak akan berhasil atau fail, gitu, karena ada salah satu poin yang tidak terpenuhi di sini. Nah, kemudian sumber daya bagus, produk bagus, sementara sistemnya tidak mendukung, gitu ya. Apalagi di era seperti sekarang ini, era 4.0 yang mengharuskan kita untuk pandai-pandai bersahabat ya, pandai-pandai memahami apa yang namanya online dan digitalisasi, gitu ya. Sumber daya manusia bagus, produk bagus, sistem tidak bagus, fail. Sumber daya tidak bagus, produk bagus, sistem bagus, fail.
Sumber daya manusia bagus, sistemnya bagus, tapi produknya tidak bagus, apa yang mau dijual? Di mana sisi competition kita? Oke? Kawan-kawan semua, kaitannya dengan judul kita pada kali ini, yaitu tentang ERP online menguntungkan bagi pengusaha, korporasi dan UKM, maka saya ingin membahas tentang sejauh mana pengaruhnya ERP ini. Oke, mungkin di antara kawan-kawan belum memahami tentang apa sih ERP. Oke, mungkin pernah dengar-dengar aja ERP. Oke, sebetulnya ERP itu sistem yang terintegrasi, berhubungan satu dengan yang lain, modul-modulnya. Gitu ya. Nah, ERP merupakan Enterprise Resource Planning. Gitu ya, ada ERP online dan ERP tidak online. Nah, di era 4.0 saat ini, kita akan membahas tentang ERP online. Nah, pada gambar tampak bahwa di situ ada bola dunia dan sekumpulan orang-orang yang terhubung melalui ERP. Nah, kaitannya dengan ERP online, di sini saya gambarkan kepada kawan-kawan semua tentang cloud teknologi, anywhere, anytime. Jadi, artinya di sini ERP online basisnya adalah teknologi cloud, gitu ya. Storage-nya tersimpan dalam cloud. Jadi mudah bagi kawan-kawan untuk mengakses si ERP ini melalui internet, kapan saja, di mana saja, anywhere, anytime. Nah, salah satu software atau ERP online yang powerful adalah Office Central. Pada saat kita berbicara ERP online, ya, apa sebetulnya yang menjadi daya tarik serta yang menjadi keharusan dari sebuah ERP online? Tentu saja sistemnya yang terintegrasi, kawan-kawan, fiturnya yang terintegrasi, gitu ya. Mobile, maksudnya mobile di sini mudah diakses dengan perangkat apapun, gitu ya, dari seluruh perangkat komputer, all device komputer, dari smartphone, dari laptop, desktop, netbook, semuanya. Dan itu mudah atau friendly user. Lalu efisien. Kenapa saya katakan efisien di sini? Karena pada saat kita menggunakan atau berbicara tentang ERP online, efisiensi di sini tidak hanya melibatkan harga yang murah, gitu ya. Selain harga murah, efisiensi sini juga melibatkan tentang penghematan waktu, gitu ya. Banyak sekali otomatisasi yang disuguhkan oleh ERP berbasis online ini, termasuk kemudahan. Maksudnya kemudahan di sini modul-modul yang disuguhkan oleh ERP online itu sangat mudah dipelajari, sangat mudah dioperasikan atau user friendly. Lalu di sini ada otomatis maksimal. Maksud saya di sini pada saat kita berbicara tentang ERP online, selalu kita melibatkan tentang otomatisasi yang betul-betul maksimal menghemat waktu. Juga informasi yang instan, anywhere, anytime. Jadi jika CEO atau owner ingin segera mengetahui aktivitas dan laporan-laporan kegiatan stafnya, maka tidak perlu menunggu staf tersebut untuk mengirimkan laporan. Langsung saja diakses oleh CEO tersebut. Gitu ya. Jadi terjadi hubungan, terjadi kolaborasi antara CEO dan tim CEO dan stafnya. Tidak ada karakter silo di sini karena semuanya dapat dikolaborasikan secara transparan. Nah, kawan-kawan, Office Central sebagai salah satu sistem yang terintegrasi menyuguhkan poin-poin yang menjadi landasan bagi sebuah operasional bisnis, yaitu
pelaporan di keuangan dan accounting. Kemudian CRM dan POS. CRM di sini adalah Customer Relationship Management, di mana di situ terdapat penjualan dan marketing. Lalu POS adalah Point of Sales atau kegiatan pengkasiran. Sementara HRD dan payroll juga disediakan oleh Office Central di sini. Nah, kenapa saya katakan bahwa hal ini menguntungkan bagi pengusaha korporasi dan UKM? Karena sistem ini, Office Central ini tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, UKM pun mampu menggunakan ini dari sisi harganya yang affordable, dari sisi operation atau how to operate sistemnya juga sangat mudah. Nah, kawan-kawan semua, di sini saya perlihatkan contoh sebuah perusahaan besar gitu ya, korporasi yang mengelola bisnis triliunan rupiah per bulan. Ini kebetulan Rizda menjadi salah satu user dari Office Central di Malaysia. Bagaimana cara kawan-kawan kita yang berkecimpung dengan triliunan rupiah itu per bulan gitu ya, menghadapi problem-problem mereka gitu ya, pada saat melakukan monitoring terhadap tadi keuangan, accounting, CRM, POS, kemudian HRD dan payroll. Sementara lokasinya ada di mana-mana, proyeknya ribuan, bank rekonsiliasinya pun sampai berhalaman-berhalaman, gitu ya. Lalu juga mengatur tim. Gitu. Lokasi di mana-mana, ERP di sini perannya adalah untuk memudahkan mengatur bisnis dari lokasi di banyak tempat. Gitu. Lalu proyek yang ribuan, mengatur semua proyek laba dan rugi di sini, artinya untuk pelaporan accounting dan keuangan, termasuk bank rekonsiliasi ini, sehingga mudah untuk mencocokkan data yang didapat dari laporan bank dengan data yang ada dalam accounting internal, gitu ya. Juga termasuk di sini mengatur tim dengan perusahaan sebesar Rizda yang mempunyai bisnis triliunan rupiah per bulan, tentu melibatkan banyak orang. Kita bisa membayangkan apabila kita masih menggunakan manual dalam hal mengatur tim SDM kita. Lalu contoh yang berikutnya adalah pengelolaan pinjaman. Bagaimana kawan-kawan kita nih menghadapi problem mereka pada saat mereka mengelola 40.000 pinjaman dan 220 kolektor hutang, gitu ya. Nah, peran-peran ERP di sini mampu untuk mengelola 40.000 pinjaman itu, gitu. Karena memang ERP difungsikan untuk itu. Ini untuk perusahaan besar kawan-kawan ya. Kita belum bicara tentang UKM. Lalu pembayaran pinjaman. Mengatur pembayaran pinjaman secara cash collection tidak menjadi masalah karena seluruh data sudah dapat diinput dan dimonitor langsung oleh karyawan dan oleh bos. Terjadi kolaborasi di sini. Juga bank rekonsiliasi. Gitu ya, mudah untuk meng-cross-check data dari bank serta data dari accounting internal kita. Mengatur kolektor, mengelola ratusan kolektor pinjaman melalui mobil apps, lalu kwitansi yang instan, cash recon, semuanya dapat kita atur, dapat kita monitor melalui sistem yang namanya ERP ini. Oke, terbayang ya kawan-kawan sampai di sini tentang manfaat ERP untuk perusahaan besar, gitu, skala hijrah dan skala Rizda. Gitu. Lalu contoh lagi untuk perusahaan yang mengelola donasi, gitu ya. Ini saya ambil contoh di sini, MyCare, mengelola jutaan rupiah donasi, ratusan halaman bank statement setiap bulan, gitu ya. Di sini ERP sudah menyediakan tentang pengelolaan campaign, mengatur seluruh campaign dari donasi ini, gitu ya, per project, termasuk mengatur donatur,
di seluruh dunia. Dan lagi-lagi bank rekonsiliasinya juga pengaturan network di sini yang selalu menggunakan teknologi berbasis cloud dan mobile. Gitu. Oke, semakin terbayang ya penjelasan-penjelasan seperti ini pada teman-teman. Kita bisa membayangkan jika perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis besar seperti ini tidak dilakukan secara sistematik, gitu. Nah, di sini saya tampilkan tentang digital marketing. Bicara tentang digital marketing, sekarang ini tidak hanya korporasi yang memerlukan metode ini, gitu ya. Kawan-kawan UKM juga sudah mulai powerful, gitu ya, terlibat dalam digital marketing ini. Lalu bagaimana cara-cara kawan-kawan kita menghadapi problem mereka pada saat mereka menginginkan bisnis lead setiap hari dan pengaturannya tiap bulan, gitu. Di era seperti ini, apakah masih tetap door to door? Gitu. How come? Tentu saja tidak, gitu. Sekarang ini kita banyak berkenalan, kita banyak bersinggungan gitu ya dengan sosial media. Kita sosial media terlibat dalam kegiatan operasional kita. Mau nggak mau kita juga harus beradaptasi untuk bisa mengetahui lebih jauh gitu ya tentang bagaimana menggunakan sosial media ini. Nah, ini saya contohkan Facebook advertising menggunakan Facebook untuk mendapatkan lead atau calon-calon konsumen kita. Gitu. Jadi tidak door to door lagi. Di sini terjadi komunikasi dua arah pada saat kita melakukan advertisement di dalam sosial media ini. Jadi mudah bagi teman-teman sales nanti untuk memfollow up karena sudah terjadi komunikasi dua arah melalui Facebook. Oke. Lalu lead database. Menambahkan lead ke dalam database CRM secara otomatis. Auto replay di sini mengatur lead menggunakan auto replay dan auto send email pada sales funnel. Nah, kawan-kawan sebetulnya yang seperti ini itu sudah di-provide oleh Office Central. Gitu. Jadi mudah bagi teman-teman korporasi dan UKM untuk memanfaatkan ERP ini secara maksimal. Ini ada untuk pengaturan payroll. Payroll di sini berlaku untuk korporasi dan UKM karena kaitannya dengan gaji kawan-kawan ya. Hanya untuk UKM perlu diprioritaskan mana yang lebih priority untuk ini. Itulah powerfulnya ERP karena bisa dipilih gitu ya. Mana yang lebih dulu kita fokus untuk perbaikan dalam sistem yang berbasis online ini. Kalau untuk perusahaan besar mengatur ribuan payroll staff setiap bulan, gitu. Terbayang kalau kita tidak memiliki sistem yang bagus. Kembali lagi ke SDM, produk dan sistem, semuanya harus ada sinergi satu sama lain, gitu ya. ERP menyediakan tentang e-payslip, electronic payslip. Jadi menit untuk staff-staff kita meminta payslipnya kepada HRD unit karena mereka mempunyai akses sendiri untuk dapat melakukan print out atas slipnya. Lalu gaji pokok, tambahan, potongan, start date, end date itu semua terjadi di proses gaji ini untuk admin payroll ya. Artinya mudah bagi admin payroll untuk melakukan proses penghitungan gaji ini. Bank transfer. Sebuah ERP sudah menyediakan apa yang namanya fasilitas transfer bank ini. Jadi ready-made, gitu ya. Ready-made, text file untuk banknya pun bervariasi. Nah, lalu formulir resmi dari pemerintah, government form. Ada formulir pajak, PPh 21. Yang semuanya kaitan-kaitan dengan formulir-formulir yang berkaitan dengan regulasi pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu, kan? Atur teamwork. Yang namanya teamwork adalah part of our SDM, gitu ya.
bagian dari rutinitas kita yang dinamakan manusia, sumber daya manusia. Korporat atau korporasi dan UKM tentu saja memiliki sumber daya manusia ini. Korporat tidak terbayang jumlahnya, pasti akan sangat besar. Gitu. Namun bagaimana cara kawan-kawan kita nih menghadapi problem mereka? Gitu ya. Sharing informasinya cepat dan tepat itu yang diperlukan. Contohnya untuk accounting. Accounting dan manajernya atau staff accounting. Kolaborasi dengan manajernya. Maksudnya di sini bisa kegiatan yang dilakukan oleh staff accounting bisa langsung dimonitor oleh manajernya. Gitu. Si manajer mendapatkan informasi yang instan dari apa yang sudah diinput oleh accountant tadi. Lalu informasi detail dan jelas. Pastinya tampilannya berupa dashboard, financial rasio, piutang, lalu general ledger atau buku besar, profit and loss atau laba rugi, cash flow, neraca, semuanya detail dalam sistem. Jadi mudah bagi seorang accountant untuk melakukan proses akuntansi di dalamnya. Akses dari mobile, data dari mana saja, kapan saja, gitu ya. Malah saat ini Office Central sudah membuat apa yang namanya accounting portal. Nanti kita bahas di halaman yang berikutnya. Lalu import data dari sales team dapat langsung diimpor atau otomatis impor sendiri di sini. Jadi pada saat sales melakukan transaksi melalui invoice, secara otomatis akan masuk ke dalam accounting. Gitu. Luar biasa, menarik di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Dari kerumitan-kerumitan yang tadi saya sampaikan untuk perusahaan-perusahaan besar, termasuk untuk UKM, pasti kita memberikan solusi, kita mencari solusi, gitu ya. Seorang pengusaha tidak akan stuck hanya karena pandemi, hanya karena sistemnya yang kurang bagus. Pengusaha selalu mencari cara bagaimana operasionalnya supaya bisa berjalan dengan smooth, baik sisi operasional maupun sisi administrasinya. Solusinya apa? Gitu ya. Nah, di era pandemik seperti saat ini, yang bertepatan dengan era ERP online, ini benar-benar kebetulan banget ya kawan-kawan semua. Era pandemik datang, pandemik COVID-19 maksud saya di sini ya, bertepatan dengan adanya 4.0 di Indonesia. Gitu ya, dengan maraknya era 4.0 ini di Indonesia. Lalu gimana caranya supaya bisa move on gitu. Nah, ini saya gambarkan tentang kondisi manual dan menggunakan sistem. Apabila kita terus stuck ke manual, kita terus menerapkan sistem yang manual, di sini ada gambarnya kabur. Gitu. Staff akan kabur, melarikan diri, gitu ya. Karena sudah tired to thinking gitu. Bagaimana memasukkan data-data perusahaan yang begitu banyak, apalagi kalau untuk perusahaan korporasi yang besar. UKM pun yang mempunyai cabang yang banyak juga, saya rasa sudah membutuhkan sistem yang seperti ini. Move on, beralih dari manual ke sistem. Nah, sistem ini adalah era ERP online. Gitu. Jadi jelas di sini ya. Nanti kawan-kawan kalau misalnya curious atau penasaran dan ingin tahu lebih jauh, saya berikan nomor telepon di akhir slide saya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah situasi perpindahan hijrah, migrasi gitu ya, dari manual ke sistem. Gimana cara kawan-kawan kita baik korporasi maupun UKM menghadapi situasi-situasi yang adaptable seperti ini? Mengerjakan akuntansi dari manual ke sistem.
Oke, di sini ada gambaran accounting dari Excel ke account system. Payroll dari Excel move on ke sistem payroll. Akses dari mobile, data dari mana saja bisa diakses. Hari gini siapa sih yang nggak punya mobile phone gitu loh? Kok kayaknya kubet banget gitu ya? Ya, banyak loh kawan-kawan kita ya akan lebih bingung kalau ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu ya. Walau alam. Oke, nah efisien. Jadi easy di sini. Semua kalkulasi merupakan prakonfigurasi dalam sistem tanpa pencarian yang manual. Jadi tinggal search aja, search, tuliskan nama dalam kolom search, lalu klik, ya, ketemu. Semudah itu kawan-kawan. Oke, bayang ya, very easy. Hanya memang harus diniatin pindahnya dari manual ke sistem ini. Not that easy, gitu ya. Tapi bukan berarti ini suatu hal yang mustahil. Ini sangat banyak kawan-kawan UKM, banyak kawan-kawan korporasi yang sudah mempersiapkan aktivitas untuk move on dari manual ke sistem, gitu ya. Jadi ada teman UKM pada waktu itu bertanya pada saya bahwa dia memiliki perusahaan startup. Oke. Dia bertanya apakah perlu menggunakan sistem, apalagi ERP online ini. Oh, why not? Gitu ya. Itu adalah perkara pilihan, dan saya rasa dengan data yang masih sedikit, gitu ya, mudah bagi kita untuk menginput dibandingkan dengan data yang sudah dicibun, yang udah banyak, gitu ya, bertumpuk-tumpuk, terus akhirnya kita harus masukin, gitu. Akan lebih mudah jika mulai start dari awal. Oke, terbayang di sini ya. Tapi bukan berarti untuk data yang sudah banyak impossible untuk dimasukkan, justru perlu sistem atau perlu move on ke dalam sistem untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, next. Ini masih manual ke sistem. Gimana kawan-kawan kita ini mengelola staff dari manual ke sistem? Oke, absen yang jangan dulu masih tanda tangan gitu ya, masih titik gitu ya. Orang datang dikasih titik, tanda tangan, come on. Lalu masih ceklok. Nah, even fingerprint pun itu masih membutuhkan waktu untuk kita SDM harus lari-lari ke tempat fingerprint. Gitu ya, buat naruh jari. Gitu. Nah, pada saat kita menggunakan sistem online ini, karena mobile sudah bisa digunakan untuk ini, gitu ya, data dari mana saja menggunakan mobile apps, absen dari mobile apps pun oke, gitu. Ada radius tersendiri, gitu. Pada saat radius berapa meter, gitu ya, dia terdeteksi bahwa staf ini sudah berada di kantor. Ada pertanyaan, kalau kayak gitu, Bu Rizky, staf absensi di rumah bisa dong? Ya memang bisa, tapi lokasi di tracking bahwa yang bersangkutan tidak berada di lokasi kantor. Oke, terbayangkan kawan ya? Oke, lalu hak cuti juga bisa diproses melalui smartphone, bisa diproses melalui laptop, apa saja yang namanya komputer. Staff profile, seluruh informasi tentang staff profile berada dalam satu tempat. Jadi mudah untuk men-track detail dari staff tersebut jika sesuatu terjadi. Misalnya memerlukan data, HRD memerlukan data karyawan tersebut, gitu ya. Nah, ini data dari biometric reader yang tadi saya katakan tentang fingerprint, bahwa Office Central sudah bisa gitu ya, sudah bisa berkolaborasi dengan yang namanya fingerprint. Very nice. Dari pesan yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan, terbayang ya, menguntungkan sekali nggak sih ERP bagi pengusaha dan bagi karyawan untuk situasi seperti ini, gitu. Integrasinya sempurna antara sistem modul-modulnya, gitu. Lalu kolaborasi antara departemen, kolaborasi antar staff, itu bukan sesuatu yang impossible, easy.
Sehingga silo itu selesai gitu. Silo adalah suatu kondisi di mana tiap-tiap karyawan ini tidak dapat kolaborasi dengan sempurna gitu. Karena data terpusat pada satu data gitu. Data terpusat hanya pada satu orang. Tidak bisa share secara keseluruhan. Ini ERP online selama yang bersangkutan memiliki akses. Nah, selama yang bersangkutan memiliki akses untuk modul tersebut, maka yang bersangkutan bisa terlibat dalam proses-proses itu. Misalnya punya akses ke modul HRD, bisa akses ke HRD, bisa akses ke staff, bisa lah untuk akses staff. Terbayang di sini ya, kan kawan? Very easy. Terhubung dengan internet, yang namanya ERP online selalu terhubung dengan internet, full internet gitu. Lalu juga mobile berbasis sistem untuk mengatur operasional perusahaan. Jadi banyak macam nanti kalau kita sudah menggunakan ERP ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Apa dulu nih fokusnya? Apa dulu yang mau disistemin? HRD-nya kah? Payroll-nya kah? Accounting keuangannya kah? Atau CRM POS-nya? Kita yang decide gitu. Atau semuanya? Why not? Asal resource kita memang memiliki waktu, memiliki alokasi waktu untuk melakukan itu semua. Gitu. Itu makanya kenapa saya katakan bahwa UKM bisa menggunakan ini, bisa. Very easy kawan-kawan. Oke, kita juga bisa mempelajari dari manual book yang ada. Kita bisa mempelajari melalui YouTube. Kita bisa mempelajari melalui helpdesk yang ada dalam sistem. Gitu. Banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan user untuk bisa memahami dan mengoperasikan sistem ini. Ini saya gambarkan di sini PA gitu. PA1, PA2. Tadi ada PA, sekarang PA lagi. Ini maksud saya di sini kalau kawan-kawan belum terbayang apa yang menjadi ilustrasi-ilustrasi saya, tapi kalau kawan-kawan sekiranya sudah bisa membayangkan bahwa bentuknya ERP itu adalah seperti itu, easy lah untuk ini. Gitu ya. Jadi PA maksudnya PA di sini nih, seberapa menguntungkannya ERP ini untuk bisnis mereka. Kita ulas. Nah, kawan-kawan, pada saat kita berbicara tentang ERP, apalagi online ya, terjadi automation atau otomatisasi yang maksimal di situ. Gitu ya, gimana sales dapat langsung terhubung dengan accounting laporannya. Jadi pekerjaan accounting tidak dilakukan 2 kali di sini. Contohnya untuk membuat invoice, no need dari accounting untuk membuat invoice, karena pada saat sales membuat invoice maka langsung masuk ke dalam accounting sebagai debit. Oke, terbayang di sini ya. Oke. Maximum automation. Pada saat kita mengirimkan invoice atau membuat invoice dan penawaran, ini masih bicara tentang sales ya. Pada saat terjadi pembuatan invoice dan pembuatan quotation, atau balik ya, pembuatan quotation lalu invoice, itu langsung terkirim secara otomatis ke email dari kliennya. Bisa dikirim melalui WhatsApp. Luar biasa. Banyak efisiensi yang bisa Nah, ini ada accounting, ada sales, ada marketing, dan ada HRD. Bagaimana sih otomatisasi di 4 poin modul ini? Accounting, sales, marketing, dan HRD. Seberapa maksimal bisa dilakukan melalui sistem yang namanya Office Central. Oke, kita lanjut. Nah, kawan-kawan, kita bahas tentang accounting automation.
Oke ya. Berbicara tentang bagian-bagian dari accounting, dalam sistem ini, dalam ERP ini, kita bisa menerapkan yang namanya otomatisasi dari sales ke accounting yang tadi saya sebutkan. Gitu ya, pada saat membuat invoice, maka akan langsung masuk ke dalam accounting. Gitu ya. Lalu menerapkan otomatisasi dari payroll ke accounting. Nah, payroll ke accounting. Payroll ini yang pastinya adalah kita mengeluarkan uang. Gitu. Pada saat kita membuat invoice, kita membuatnya sebagai debit. Payroll kita membuatnya sebagai kredit. Oke. Lalu menerapkan otomatisasi dari purchasing ke accounting. Nah, namanya purchasing pembelian berarti uang keluar. Tuh. Jadi ini accounting nih jadi nggak ada kerjaan gitu ya. Oh come on. Ya, accounting nanti akan tinggal mengontrol saja, akan tinggal meng-cross check data aja, meng-cross check datanya. Gitu ya. Nah, akan lebih ringan bagi accounting di sini nih. Kalau sudah terjadi proses otomatisasi seperti ini. Lalu penerapan otomatisasi dari finance ke accounting. Nah, finance ini ada uang keluar, ada uang masuk, gitu ya. Bedanya accounting kenapa? Kalau finance ini kan bagian kolek-kolek uang, bagian ngeluarin uang. Nah, sementara accounting yang melakukan pencatatan, gitu kan ya. Lalu penerapan otomatisasi bank rekonsiliasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang di awal-awal halaman kita, bank rekonsiliasi bagaimana secara otomatis nanti akan bisa dicocokkan daftar laporan bank dengan accounting internal kita. Gitu ya. Nggak usah dicek satu-satu. Gitu. Ngeri banget kalau untuk perusahaan segede Risda tadi yang 1 bulan triliunan rupiah bisnisnya harus dicek satu-satu. Come on. Bisa setebal tutup botol nanti kacamatanya ya, setebal pantat botol. Bercanda. Oke, lalu menerapkan otomatisasi rasio keuangan untuk analisa atau financial rasio. Nah, ini bentuknya atau tampilannya adalah dashboard. Very nice, kawan-kawan. Nah, kita memang harus ada niat untuk move on di sini. Ini bukan miming-miming, sebab software dan sistemnya itu memang beneran ada, gitu ya. Bukan dongeng, memang ada. Kami buat untuk kawan-kawan semua. Nah, lalu gimana dengan otomatisasi sales? Gitu, yang namanya sales pasti kaitannya dengan jualan dong. Gitu. Tadi penerapan dari customer self-service, yang namanya customer portal. Jadi, gimana customer ini bisa melihat utangnya ke kita gitu. Utang saya ke Mbak Rizky berapa ya? Utang saya ke Solusi Awani berapa ya? Nah, tuh bisa dilihat langsung sama dia melalui sistem, meskipun yang bersangkutan tidak sebagai user Office Central. Bisa. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh Office Central memang untuk user dan pelanggannya. Gitu. Oke. Ayo dong, senyum dong. Lalu menerapkan staff self-service, namanya staff portal. Jadi staff pun juga bisa melakukan transaksi di sini, staff self-service. Menerapkan sales automation, jadi quotation ke invoice. Pada saat kita membuat quotation, langsung aja auto-generate ke invoice, nggak perlu lah untuk ketik ulang. Hari gini, hari 4.0, meskipun pandemik begini, tapi sudah 4.0, come on, gitu. Oke. Juga menerapkan account management. Account management ini customer history, maksudnya account dari akun dari customer kita. Jadi kita bisa tahu nih customer ini sudah berapa kali kita telepon, sudah berapa kali meeting dengan kita, sudah berapa jauh nanya sama kita, sudah berapa jauh bisnisnya sama kita. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dari customer history ini, kawan-kawan. Salah satunya nanti kalau misalnya ada perayaan hari keagamaan misalnya, kita mudah berbagi
reward yang seperti itu ya. Jadi pelanggan kita merasa kita hargai gitu, sehingga loyal. Nah, ini termasuk dalam customer retention, menaikkan loyalitas customer sehingga terjadi upselling dan cross-selling. Oke, lanjut. Nah, ini masih tentang sales automation, menerapkan sales staff KPI dari sales funnel gitu ya, bahwa dari meeting-meeting tadi, dari customer history tadi, itu berapa lama sih biasanya bisa closing gitu. Kita tuh bisa tahu nanti mana yang klien memang betul-betul perlu sistem kita, mana ke klien kita yang memang sudah memiliki budget untuk menggunakan sistem kita, dan mana klien yang masih plan gitu. Kita bisa tahu nanti dari sana kawan-kawan. Once mereka sudah paham tentang pentingnya sistem, dan once mereka memiliki budget untuk itu, insya Allah no need to think twice bagi mereka untuk tidak membeli produk kita. Oh, salah ya. No need to think twice untuk membeli produk kita. Jadi langsung saja gitu. Perlu budget ada gitu ya. SDM juga sudah ready. Oke. Nah, yang selanjutnya menerapkan inventory management. Jadi pada saat kita membuat penawaran lalu mengirimkan DO atau delivery order, nah di situ terjadi pemotongan di inventory automatically. Gitu. Jadi mudah bagi kita untuk melihat stok. Kita bisa membuat plan gitu ya, mudah bagi kita untuk membuat plan kapan kita mulai produksi lagi. Misalnya kalau kita memang manufaktur gitu ya, kapan kita mulai kulaan lagi. Itu kalau untuk kawan-kawan reseller atau kawan-kawan UKM yang melakukan trading gitu. Jadi bisa digunakan, bisa comply untuk semua bisnis. Oke. Nah, lalu menerapkan automated billing. Kita automated invoice tadi gitu. Menerapkan CRM mobile apps. Jadi CRM ini segala aktivitas yang ada di CRM itu bisa dilakukan melalui mobile apps, melalui smartphone. Gitu. Nah, Office Central ini basisnya saat ini Android, kawan-kawan ya. Gitu. Nah, pada saat kawan-kawan menggunakan iPhone, maka bisa melalui browser atau dari laptop. Oke, kita lanjut. Nah, sales accounting udah, sales udah. Sekarang automation apa nih? Marketing dong. Oke. Menerapkan automated Facebook create database. Facebook yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini metodenya atau metodenya bukan door to door lagi, tapi kita gunakan sosial media untuk mencari lead, untuk mencari calon customer. Itu namanya lead management. Nah, itu Office Central sudah terhubung dengan Facebook, kawan-kawan. Menarik kan? Jadi pada saat kawan-kawan membuat iklan di Facebook, maka siapa saja yang sign up di situ otomatis masuk ke dalam Office Central, dan tinggal telepon aja. Oh, Bu, yang kemarin sign up ya. Jadi easy, terjadi komunikasi dua arah antara kita sebagai sales dan calon pelanggan kita. Nggak ujuk-ujuk ngirim fax gitu ya, nggak ujuk-ujuk telepon karena ada data. Come on, siapa lu? Gitu ya. Oke, terbayang. Lalu menerapkan automated email response. Yang tadi saya katakan bahwa ada email response secara otomatis. Menerapkan landing pages, precise respon. Jadi responnya itu tepat gitu ke calon customer yang memang menjadi target kita gitu ya. Precise respon. Oke, responnya tepat.
kepada calon-calon customer yang memang berhubungan dengan produk kita, yang memang membutuhkan produk kita, yang memang tertarik dengan produk kita, gitu. Target sawangannya emang mau ditembak target, gitu ya. Oke, lanjut. Ya kawan-kawan, ini Human Resources Automation. Ini saya kurang automationnya di sini. Tapi yang pasti kalau untuk automation Human Resources, ya, penerapannya di mobile app seperti yang tadi saya katakan, bahwa bisa absen melalui smartphone, cuti online melalui smartphone, lalu reimburse juga dari smartphone, izin melalui smartphone. Jadi semuanya yang kaitannya dengan ARD bisa dilakukan dari smartphone gitu. Ini suka ada pertanyaan yang tadi saya katakan, kalau di rumah berarti bisa absen dong gitu. Ada radiusnya, jadi nanti ada lokasi dalam GPS di dalam sistemnya itu. Oke, jadi absensi ini bisa dilakukan melalui mobile phone atau melalui laptop, desktop, netbook, all device komputer. Oke. Nah, kawan-kawan, dari apa yang saya sampaikan tadi, sampailah kita pada kesimpulan, gitu ya. Before and after, gitu. Before ERP online dan after ERP online. Before ERP online pastinya satu, banyak proses manual yang menghambat operasional. Ya iyalah, udah kebayang gitu loh. Orang manual hari gini gitu loh. Apalagi situasi distancing kayak gini. Lalu yang kedua, operasionalnya silos. Silos maksudnya di sini bahwa data terpusat di satu orang gitu. Jadi yang lain nggak bisa lihat. Nunggu datanya dari orang itu kirim, entah itu by mail atau hard copy gitu ya, nggak bisa lihat direct. Ya kalau dulu sih masih oke lah model-model gini. Kalau sekarang come on, kelamaan bro. Oke. Nah, yang ketiga, data dibagikan secara manual. Ini yang lama kayak gini-gini ya. Smartphone, sudah setiap orang punya smartphone loh. Kok data operasional perusahaan masih pakai manual? Come on baby, gitu ya. Oke, nah after penerapan ERP, satu, prosesnya otomatis. Ya pastilah semuanya otomatis. Terbayang ya dari tadi penjelasan saya. Lalu modul-modulnya itu link ke modul yang lain karena integrated satu sama lain. Jadi ada collaboration. Yang ketiga, data tersedia ke semua anggota tim member secara instan. Jadi tiap-tiap anggota, tiap-tiap member itu punya akses masing-masing. Nah, terus ada pertanyaan, bisa nggak sih staff itu melihat aksesnya manajer? Nah, ada yang namanya pengaturan peran, privilege. Jadi tiap-tiap level ini punya privilege masing-masing sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan otoritasnya. Jadi no worries untuk bisa lihat-lihatan satu sama lain, kagak. Ada password kawan-kawan, encrypted. Oke, kita lanjut. Punya keterangan-keterangan yang excited tadi. Sampailah kita dengan apa yang namanya Office Central. ERP itu namanya Office Central, gitu kawan-kawan ya, kurang lebihnya. Lanjut, kita kupas apa aja yang ada dalam Office Central, gitu, dan seberapa pengaruhnya ke bisnis kawan-kawan semua, baik UKM maupun korporasi. Oke, cekidot. Nah, ini ada gambar koki di sini. Memang saya sediakan koki di sini. Ada sediakan chef di sini. Artinya chef di sini, kita nggak macam-macam menyediakan para developer sistem, para program yang namanya chef pastinya punya lah kapabilitas untuk menyediakan sesuatu yang asik, gitu ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, makanya kenapa saya tampilkan chef di sini. Solusi kami awesome. Awesome. Office Central sudah memiliki banyak solusi untuk pelanggan. Dan itu ada sejak tahun 2011. Nah, ini ada tahun 2019 nih, di bawahnya si chef. Itu
kayak accounting, HR, payroll, CRM modul tuh sudah tersedia seperti MPRS. MPRS ini pelaporan untuk kesehatan. Nah, MPRS ini singkatannya yaitu Medical Expense and Performance Reporting System. Jadi kayak BPJS kesehatan, gitu ya. Lalu accounting modul, dashboard. Ini Office Center menyebutkan dashboard nih kawan-kawan, jadi mudah bagi CEO atau bagi bos untuk memantau melalui dashboard. Business intelligence, gitu ya, dari accounting. Ada business intelligence-nya di sini. Lalu auto bank reconciliation tadi, link ke payroll, ke claim, maksudnya ke reimburse, advance itu maksudnya kas buron, gitu ya. PV itu payment voucher, purchasing, budget, dan aset. Gitu. Nah, lalu HRD modul, leave management, cuti maksudnya. Ini kenapa bahasa Inggris? Karena kami worldwide, kawan-kawan semua. Kami ada di Kuala Lumpur, Malaysia, lalu ada di Jakarta, Indonesia, dan ada di Chennai, India. Jadi, yang ini memang saya sengaja tidak mentranslate karena kawan-kawan UKM maupun korporasi saya yakin banget sudah paham banget tentang ini. Kadang-kadang dari bahasa Inggris itu nggak semuanya harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Setuju ya? Gitu. Malah yang ditranslate justru nggak ngerti karena nggak kayak kebiasaan gitu kan? Kok enggak sih? Oke. Lalu link to hardware, training record, maksudnya training di sini di Office Central itu sudah ada nih. Kalau misalnya mau ada training internal gitu ya di perusahaan itu, jadi HRD manajernya tinggal blast aja ke manajer-manajer di departemen-departemen yang lain, baru kalau memang oke dari tiap-tiap departemen udah deh dikirimin timnya siapa aja yang mau ikut, siapa aja yang memang perlu untuk dilatih itu, oke? Upload dokumen, staff profile, gitu ya. Jadi dokumen ini setelah di-key-in bisa disimpan dalam sistem atau kalau ingin hard copy bisa aja di print, gitu. Dikirim disimpan secara hard copy. Staff mobile apps tadi yang dari smartphone, ada absen, ada cuti, ada reimburse, ada movement, ada izin, nah tuh kan banyak. Link to payroll, jadi langsung link kolaborasi dengan payroll. Payroll modul multiple proses, gitu ya. Lalu multiple pay method. Ini kalau orang-orang HRD pasti sudah mengerti nih apa maksudnya multiple proses, multiple pay method ini. Government form, gitu ya, sudah sesuai dengan pemerintah government ini formulir ada di situ. Multiple bank file, gitu ya, mau pilih bank mana aja. Link to accounting, kasbon, kasbonan bisa langsung link ke payroll dalam bentuk deduction nanti kalau memang ada potongan-potongan, gitu ya. Lalu claim reimburse, gitu ya. Kemudian CRM, Customer Relationship Management modul. Di situ ada lead management, ada account management, sales process, sales KPI, lead intelligence, link lagi ke accounting. Jadi ada otomasi di sini. Gitu. Kebayang kawan-kawan ya? Ya, nanti nggak apa-apa kalau misalnya curious atau penasaran bisa telepon ke saya atau tim yang lain. Oke, kita lanjut. Ini lanjutan dari tadi accounting multi location. Jadi kalau punya banyak cabang gitu ya, multi currency, mau pakai currency apa? Rupiah, RM, dollar, oke. Automated approval, approvalnya otomatis. Cash flow dashboard, gitu ya. Terlihat nanti dashboardnya itu profit dashboard. Profit ini laba, sama wizard. Jadi wizard ini konfigurasi yang terkumpul dalam satu sistem di situ, jadi mudah kita untuk melakukan setting wizard, gitu ya. Semua modul-modul Office Center itu ada wizardnya, gitu. Jadi easy for us untuk mengisikan ini. Termasuk juga ada help desk-nya di situ di modul Office Center ini ada help desk-nya langsung kawan-kawan, gitu ya. HR modul, shift management. Gitu, shift management lah, shift-shiftan kalau memang ada shift.
Oke, multi-location again, HRD multi-location untuk perusahaan yang memiliki cabang. Automated organization chat, maksudnya ini struktur organisasi itu otomatis begitu dimasukkan data karyawannya langsung terbentuk struktur organisasi secara otomatis. No pay leave to payroll, sama riset lagi, gitu ya. Maksudnya no pay leave ini kalau ada cuti-cuti unpaid. Oke, payroll modul e-payroll, nah, tuh kan sudah e-payroll nih, tiap-tiap orang bisa ngeprint payrollnya masing-masing nih. Payroll profile dan riset lagi. CRM modul, riset lagi, mapping from product to sales. Jadi dari produk ke sales, gitu ya, dibuat mappingnya. Mapping from account to debtor. Nah, kan? Debtor maksudnya yang memberikan hutang, gitu ya. POS atau POS mobile offline. Nah, POS-nya udah bisa dilakukan offline di sini, kawan-kawan, untuk Office Central. Jadi pada saat mati lampu masih bisa melakukan proses point of sales di sini. Inventory management yang tadi begitu dibuat DO langsung terpotong inventorinya, back end dashboard and report. Back end dashboard and report. Jadi selalu bermain dengan dashboard dan laporannya. Oke. Nah, kawan-kawan, ini ada gambar profesional yang senang banget gitu ya. Dia kan seneng lah, dia bisa melihat proses operasionalnya gitu ya, pelaporannya dengan very simple dari dashboard ini. Ini bisa bos, bisa staff. Jadi semuanya bisa dilihat dari dashboard yang tampilannya seperti ini. Nice. Kita tuh bisa klik aja satu-satu gitu ya. Apa yang kita mau di situ. Yang kaitannya dengan tadi accounting keuangan, HRD payroll, CRM, POS, kawan-kawan. Happy lah. Everybody happy. Oke. Nah, yang ini tadi men profesional, sekarang women profesional, gitu ya. Jadi semuanya happy di sini karena bisa dipelajari atau bisa melihat melalui dashboard secara instan, gitu ya. Modul-modul standar Office Central sudah available sejak 2019. Tadi yang saya perlihatkan yang gambar cowok tadi, lalu yang ini sampai ada sales funnel, ada total meeting, total sales based on invoice gitu ya, total communication by staff, total payment receipt. Nah, ini adalah history, yang tadi history customer itu. Nah, ini ada gambar struktur organisasi. Tadi saya bilang otomatis gambar-gambar seperti itu, tinggal dia occupation-nya apa. Oke, designation dia, jabatan dia apa, termasuk salary gitu ya. Di Office Central itu ada salary mingguan sama bulanan. Kita jadi udah disesuaikan dengan Indonesia kan kawan. Oke, kita lanjut. Nah, ini solusi-solusi yang sudah ada di Office Central sejak tahun 2019 gitu ya, solusi-solusi yang terdepan. Ada budget modul gitu ya, budget yang link ke purchasing account sama reimburse atau claim tadi, modul investment gitu ya, mulai start date-nya kapan, lalu end date-nya kapan, income daripada saat kita melakukan investasi itu berapa. Nah, itu bisa ada di dalam Office Central. Oke, jadi lengkap di sini gitu ya, kita tinggal milih aja mana perlunya kita gitu. Lalu aset modul ini manage aset, mengatur aset kawan-kawan. Jadi kalkulasi depresiasi, aset register, jadi kayak movement, lalu kepemilikan barang gitu ya, maintenance, kapan waktunya di maintenance nih, mobil kantor nih, kapan harus di jual untuk beli yang baru atau ditukar gitu ya, dan lain sebagainya. Ini Office Central udah ada. Nah, lalu yang ini solusi-solusi kami yang fantastik
Jadi Office Central juga menyediakan software-software fantastik untuk kawan-kawan semua. Ada KPI modul. KPI modul ini dari balance scorecard, finansial, maksudnya balance scorecard-nya di sini itemnya finansial, internal process, staff, dan customer retention. Gitu ya. Lalu performance modul, evaluasi staff performance secara online. Gitu. Nah, ini menggunakan sistem 90, 180, 270, 360. Jadi semuanya bisa ternilai gitu. EQ model, EQ itu emotional quotient. Jadi kecerdasan emosional kawan-kawan. Kalau dulu IQ gitu ya pada saat kita rekrut karyawan, tapi di era-era 4.0 seperti ini, EQ kecerdasan emosional as well. Jadi bagaimana kita bisa bisa memanage gitu ya, emosional gitu. Secara kita juga bekerja sama dengan orang lain gitu ya, mana yang atasan, mana yang bawahan gitu ya. Di situ terlihat nanti parameternya gitu. Nah, kalau misalnya ada karyawan yang masih belum memahami sesuatu, maka perlu dilakukan training terhadap karyawan tersebut. Oke, lanjut. Di Office Central selengkap itu. Jadi untuk kawan-kawan UKM fokus, perlunya mana? Gitu. Kalau untuk UKM bosnya pengen EQ modul, pakai aja EQ modul. Why not? Gitu. Kalau untuk korporasi pakai EQ modul, oke. Untuk staff-staffnya yang banyak itu, doesn't matter. Gitu ya. Jadi fokus. Mana yang diperlukan untuk operasionalnya, mana yang diperlukan untuk pemberdayaan diri, gitu. Office Central sudah sediain semuanya. Nah, ini tampilan customer portal kawan-kawan. Jadi pada saat sales itu membuat order, faktur, informasi pembayaran, itu bisa berada dalam satu portal. Tinggal dilihat aja dalam portal ini itu sudah terkirim ke siapa, gitu ya. Ada kolom search-nya, gitu ya, untuk keyword-nya. Oke. Yang kedua, semua pelanggan memiliki informasi pembelian online sendiri. Tadi saya katakan bahwa even pelanggan kita pun bisa melihat utangnya berapa sih di kita, gitu. Kan? Nice nggak sih? Ini nice banget, dan ini tuh gratis. Ini tuh gratis buat para usernya Office Central. Gitu. Maksudnya gratis di sini modulnya sudah termasuk dalam harga package Office Central, nggak perlu ada tambahan lagi. Gitu. Padahal ini baru jadi loh tahun 2020. Gitu. Artinya kami memang selalu melakukan inovasi-inovasi, guys, teman-teman, kawan-kawan. Gitu. Terus otomatis reminder itu juga ada dalam customer portal ini. Ini siapa nih yang ayahnya bayar? Tuh. Anda juga dapat menambah pembayaran online di sini. Nah, keren. Apa yang perlu diusahakan di sini? Oke, lanjut ya. Oke, kawan-kawan, sedikit lagi, semoga kawan-kawan nggak bosan ya, dan terus stay tune di video saya ini. Planning modul-modul yang baru di tahun 2020 yang semua membutuhkan atau dibutuhkan dalam one unit package, dalam satu package yang rapi, yang tadi saya katakan bahwa untuk customer portal dan auto accounting itu sudah dipublish tahun 2020 ini. Untuk customer portal Januari 2020. Lalu bentar lagi staff portal, auto billing, gitu ya. Staff portal more beautiful and more self service, gitu. Jadi satu, pengguna Office Central akan memiliki semua solusi yang mereka butuhkan dalam satu paket yang rapi. Yang kedua, didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Gitu. Jadi, tunggu aja karena banyak sekali nih nanti otomatisasi yang disuguhkan oleh Office Central dan termasuk dalam paketnya Office Central yang sudah Anda beli. Gitu.
Jadi banyak sekali penghematan waktu itu tadi, betul-betul efisiensi. Nggak dari sisi harga, tapi juga dari sisi waktu dan juga dari sisi pelatihan user. Gitu. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Nah, ini juga automated bank reconciliation. Run the automated bank reconciliation to increase efficiency by 95%. Satu, pengguna Office Central akan memiliki semua solusi yang mereka butuhkan dalam satu paket yang rapi, of course. Didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Online bank statement portal. Okay. View your bank transaction in bank statement portal. Upload bank statement for 10 years online. Oh, laku sampai 10 tahun. Nice. Nah, hal yang seperti ini ya akan menjadi planning baru di 2020 kan kawan. Semoga pandemik ini tidak menghalangi tim developer Office Central untuk terus eksis, untuk terus konsisten ya menjalankan planningnya ini. Online procurement portal. Jadi semuanya akan otomatis. Banyak sekali otomatisasi semuanya dalam satu paket yang rapi. Kan belum bosan kan dengerin saya, lihat video saya. Ini bukti bahwa Office Central digunakan dan banyak user ini untuk klien Malaysia gitu ya. Ada Mara, ada Seda, ada Yatin, Malaysia Kini, Koperasi, Risda yang buat contoh tadi itu, lalu Zakat Selangor, gitu ya, Zakat Selangor, lembaga Zakat Selangor, gitu, MIGA, gitu, Malaysia Investment Development Authority. Nah, ini klien-klien Office Center di Malaysia ini beberapa klien yang besar ya. Ada banyak klien-klien yang kecil gitu, nggak mau nanti ini aja kan bosan ya dengar saya ya. Oke, jangan dong. Nah, Oke, ini klien-klien di Indonesia. Ada Perikanan Nusantara, Kementerian Perindustrian, Indonesia Exim Bank, ini Ikatan Motor Indonesia, Sansico Group, itu manufaktur ini, Sawangan Berintak, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan UKM. Gitu kawan-kawan. Nah, ini smartphone apps-nya, aplikasinya. Gitu ya, tampilannya kayak gini. Jadi seru, beneran deh. Oke, curious, kontak saya aja, gitu ya, kontak kami, kawan-kawan. High performance, suitable for all kategori bisnis, bisa digunakan untuk semua bisnis. Gitu. Powerful, manage your company while mobile. Jadi powerfulnya di sini Anda bisa mengatur bisnis Anda meskipun Anda sedang mobile. Gitu. Oke. Many apps, banyak sekali aplikasinya dari staff mobile, CRM mobile, POS mobile, outsource mobile, semuanya mobile, gitu ya. Bisa diakses secara mobile. Oke. Nah, kawan-kawan, ini CEO kami, beliau CEO sekaligus founder, Insinyur Aziz Ismail, gitu ya. Beliau memang kiprah dan experience-nya memang ada di IT. Gitu. Oke. Nah, yang ini CEO kami, Chief Operating Officer, Bu Khairunisa Aziz, dipanggil Bu Nisa. Jadi beliau ini yang urusin seluruh perusahaan worldwide gitu ya, monitoring gitu dari Kuala Lumpur, Jakarta, dan Chennai. Oke. Nah, kawan-kawan, ini nama saya Reski Rohmayani. Saya country manager untuk Indonesia, gitu ya. Jadi saya di sini sama teman-teman di Indonesia mendevelop business development, termasuk customer service, gitu ya. Jadi yang kaitannya dengan sales marketing itu kami develop bersama-sama di sini, gitu. Membuat kolaborasi dan terobosan baru untuk sales dan marketing di Indonesia. Tuh. Oke. Nomor telepon saya ada di belakang nanti kalau kawan-kawan ingin tahu lebih detail gitu ya.
kawan-kawan, ini tim kami di Malaysia, di India, Chennai, dan Indonesia, gitu ya. Kami ada business development, ada software development, ada customer success, gitu. Jadi no worries bagi teman-teman. Kalau misalnya ada kesulitan itu, insya Allah kami akan bantu, gitu ya. Pun nanti kalau teman-teman juga bisa melihat di YouTube, teman-teman juga bisa melihat di helpdesk. Oke? Nah, ini kawan-kawan kalau ingin in touch dengan kami, di Indonesia nama kami PT Solusi Awani Asia, officecentral.co.id itu website kami, bisa dilihat gitu ya. Oke, phone fax-nya di 021 atau di +62 021 277 403 85. Nah, karena situasi pandemik seperti ini nanti sampai 4 Juni kami work from home gitu ya. Jadi bisa kontak ke handphone 0822 98 49 22 99. Emailnya ada di sales@ventures.com.my. Alamat kantornya itu untuk officialnya di The Plaza Office Tower, lantai 41, Marki, Jalan Ahmad Tamrin, Kampung 2830, Jakarta Pusat. Lalu workshopnya di Good Space, lantai 3, Jalan BR Supratman nomor 10B, Kampung Utan, Ciputat, Tangsel. Nih, kita pilih daerah Tangsel karena mayoritas dari kita tinggal di daerah Tangsel. Jadi 30 menit semacet-macetnya kita udah sampai di kantor. Gitu, efisien. Lalu sosial media kita banyak menggunakan sosial media, ada Facebooknya di Office Central Indonesia. Lalu di link di PT Solusi Awani Asia, kawan-kawan. Instagramnya ada di @solusiawani. Oke. Nah, kawan-kawan semua, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir tentang ERP online, menguntungkan bagi pengusaha dan UKM, gitu ya. Jadi sekarang saatnya bagi kawan-kawan semua untuk move on, gitu. Office Central sudah sediakan banyak sekali modul-modul yang bisa menjadi choice dalam bentuk ERP online, gitu ya. Harganya affordable, lalu efisiensi waktu, juga efisiensi untuk SDM, gitu ya. Office Central untuk Anda. Terima kasih. Dah.